Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok chapter 5 sampai chapter 6. Di mana kita akan diperlihatkan bakat alami Suho yang merupakan putra Shadow Monarch, dan kita juga diperlihatkan kejadian menyeramkan di dalam dungeon sisa peninggalan Beast Monarch. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Suho memasuki Shadow Dungeon, Suho mendapatkan sebuah misi untuk survive di tempat ini dengan durasi yang telah ditentukan. Dan pada saat itulah, sosok goblin tiba-tiba akan menyerang Suho dari belakang. Tapi dengan refleksnya, Suho langsung menendang goblin tersebut. Namun meski menerima tendangan telak tersebut, goblin itu masih belum tumbang. Terlihat sebuah tulisan di atas kepala goblin yang menunjukkan bahwa itu adalah Goblin Scout atau goblin pengintai. Sebelum goblin itu memanggil bala bantuan, Suho bergerak dengan cepat untuk membereskannya. Suho berkata, namanya tidak memiliki warna, itu artinya goblin ini selevel denganku atau lebih lemah dariku. Suho kemudian mematahkan lengan goblin itu dan mengambil senjata kapaknya. Dan seketika itu juga, Suho langsung menebas kepala goblin tersebut. Pesan dari sistem muncul, Anda telah mengalahkan Goblin Scout. Namun tiba-tiba muncul goblin pengintai satu lagi yang meniup trompet untuk memanggil rombongannya. Melihat itu, Suho pun sangat kesal. Itu karena muncul gerombolan monster goblin yang mulai berdatangan untuk menyergap mangsanya. Mengetahui dirinya kalah jumlah, Suho pun bertanya kepada Beru apakah Beru akan membantunya. Dengan sedih Beru menjawab bahwa ia juga ingin membantu, tapi karena aku jauh dari sang monark, manaku belum terisi kembali. Jadi sebisa mungkin aku harus menghemat kekuatanku, dan jika aku ikut campur dalam pertarungan, XP yang kau dapatkan akan berkurang, monark muda. Mendengar penjelasan Beru, Suho merasa bahwa Beru sepertinya tidak berguna. Dan sekarang, Suho telah dikepung oleh gerombolan goblin yang menyeramkan. Di saat para goblin itu mulai menyerang, Suho segera menggunakan skill Ruler Authority untuk mengambil senjata kapak yang menancap di kepala goblin sebelumnya. Suho kemudian melemparkan kapak tersebut dan memenggal 3 goblin sekaligus. Suho tersenyum dan merasa bahwa skill Ruler Authority rasanya seperti memiliki tangan tak kasat mata. Dan pada saat itulah, Suho menangkap panah-panah yang hampir mengenai kepalanya. Dan ternyata, itu adalah serangan dari goblin pemanah yang berada di atas gedung. Dengan menggunakan Ruler Authority, Suho membuat busur panah dan langsung menembakkan anak panah tersebut. Alhasil, serangan panah itu pun tepat mengenai kepala goblin pemanah. Melihat itu, Beru sangat kagum dengan kemampuan monark muda. Gerombolan goblin itu pun terus berdatangan menyerang, tapi dengan keterampilan Suho dalam menggunakan Monarch Authority, Suho dapat dengan mudah menghabisi goblin-goblin tersebut. Suho juga mulai menyadari batas beban Ruler Authority sepertinya sekitar 10 kg. Dan tanpa Suho sadari, satu goblin berhasil menikam Suho dari belakang. Goblin itu pun tersenyum puas. Suho dengan cepat kemudian memukul kepala goblin itu dengan sangat keras. Suho pun terlihat kesakitan. Sedangkan di balik gerombolan monster goblin, pemimpin goblin mulai berjalan mendekat dan siap menghabisi mangsanya. Akan tetapi, Suho mencabut paksa pisau yang menancap pada perutnya dan langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga. Pisau itu pun melaju dengan cepat ke arah pemimpin goblin tersebut dan tepat menusuknya. Suho tersenyum dan berkata, sepertinya aku merasa lebih hidup daripada saat aku tak memiliki kekuatan. Dan seketika itu juga, Suho kembali melepaskan tebasan demi tebasan untuk menumbangkan goblin-goblin di sekitarnya. Walaupun Suho kalah jumlah, Suho terus menerjang dan menjincang goblin di hadapannya. Dan di saat yang sama, HP Suho juga terus berkurang. Tapi Suho sama sekali tak gentar, ia terus maju menyerang dan membantai goblin satu persatu. Sampai pada akhirnya, semua goblin itu pun berhasil ditumbangkan.
Pesan dari sistem muncul. Anda telah mempelajari skill Resilience. Level Anda juga telah meningkat. Anda telah menyelesaikan quest yang telah diberikan. Anda akan menerima hadiah Runestone Shadow Extraction. Melihat itu, Beru merasa bangga dengan Suho yang telah mendapatkan Shadow Extraction. Setelah Suho berpikir sejenak, tadi ia juga mendapatkan skill yang disebut Resilience. Itu adalah skill yang meningkatkan ketahanan fisik hingga 20%. Dan sekarang, luka tusukan di perut Suho juga sudah menghilang setelah naik level. Setelah kekuatannya bangkit, Suho merasa seperti menjadi karakter yang curang. Suho yang awalnya mengira jika dirinya hanya manusia biasa yang tak memiliki kekuatan, tapi ternyata aku terlahir dengan privilege bayangan terkuat. Suho kemudian mengaktifkan Runestone Shadow Extraction. Pesan dari sistem muncul, Anda telah mempelajari skill Shadow Extraction. Beru menjelaskan bahwa itu adalah skill yang dapat mengubah mayat menjadi prajurit bayangan sepertiku. Shadow Extraction adalah inti otoritas yang menciptakan Shadow Monarch saat ini. Suho berkata, "Ku dengar skill tipe Summon tidak dilihat dengan baik oleh asosiasi Hunter." Suho kemudian mulai mencoba skill tersebut pada mayat pemimpin Goblin yang sudah ia kalahkan. Rise, bangkitlah. Dan pada saat itulah, Suho telah berhasil membangkitkan bayangan pemimpin Goblin dan 2 Goblin lainnya. Melihat itu, Suho sedikit heran karena skill ini tidak sehebat yang ia harapkan. Beru mengatakan bahwa prajurit bayangan baru memang lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Suho bertanya, jadi seberapa lemah mereka? Di sini juga dikatakan kalau mereka akan menghilang dalam sehari. Mendengar itu, Beru pun terkejut. Tidak mungkin. Bukankah Anda memiliki skill yang disebut Shadow Storage? Jika tidak, kurasa itu karena status intelijen Anda yang kurang. Tapi sungguh, itu akan menjadi skill yang bagus nantinya. Itu adalah skill yang amat sangat luar biasa nantinya. Dan pada saat ini, perut Suho pun mulai keroncongan. Ia kemudian menggunakan kunci untuk membuka portal keluar dari Shadow Dungeon. Dan sekarang, Suho telah menikmati makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Ia tak menyangka makanan rumah sakit bisa seenak ini. Sedangkan di satu sisi, Beru mulai menjelaskan apa yang harus dilakukan Monarch muda mulai dari sekarang. Anda memiliki total 3 misi. Pertama, lindungi bumi dari monster outer space. Suho pun memahaminya bahwa ia harus memasuki dungeon dan memburu monster sekaligus menaikkan level. Kedua, Anda harus menemukan Nyonya High-In apapun yang terjadi. Jadi selama Anda memburu monster outer space, Anda pasti akan mendapatkan petunjuk keberadaan ibu Anda. Dan selanjutnya misi ketiga sekaligus misi terpenting itu adalah memulihkan kekuatanku. Saya ingin menunjukkan kepada Anda kekuatanku yang sebenarnya. Mendengar itu, Suho bertanya, apa yang diperlukan untuk mengembalikan kekuatanmu? Beru menjawab bahwa ia bisa menyerap sebagian mana dan pengetahuan target dengan memakan mereka. Itu adalah metode yang tidak efisien sejak sebelum aku menjadi prajurit bayangan. Tapi aku tidak punya pilihan lain saat ini karena tak bisa mendapatkan pasukan mana dari sang monarch. Jadi intinya, aku hanya butuh makan sesuatu yang memiliki mana. Suho menjawab, itu berarti kita harus memasuki dungeon juga. Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap. Tapi sebelum itu, Beru mengatakan jika Suho harus menjadi seorang hunter untuk mendapatkan lisensi memasuki dungeon. Jadi mari kita pergi ke asosiasi hunter untuk melakukan penilaian. Dalam hati Suho berkata, aku adalah awakener yang bisa naik level. Aku penasaran rank apa yang akan kudapatkan. Bagaimana jika aku menjadi hunter rank S? Namun realita tak sesuai ekspektasi. Ketika Suho pergi ke kantor asosiasi untuk melakukan penilaian, ternyata mana Suho hanyalah 46 poin. Itu berarti Suho merupakan seorang hunter rank E. Setelah mengetahui ranknya, Suho sedikit pesimis. Beru berkata, ku dengar rank hunter itu dinilai berdasarkan mana mereka. Jadi sudah pasti rank Anda rendah karena Anda memfokuskan untuk menaikkan stat kekuatan saja. Suho sedikit pesimis dan berkata, bisakah seorang hunter rank E sepertiku bisa melindungi bumi? Dan ku dengar, jarang sekali party penaklukan merekrut seorang hunter rank E. Jika begini, memasuki dungeon akan sangat sulit. Tapi tunggu dulu, mungkin masih ada satu cara. Dalam penaklukan dungeon, ada pembagian tugas yang menyeluruh. Ada pasukan penyerang yang bertugas menaklukkan dungeon, ada tim pengangkut yang bertugas mengangkut mayat monster, dan ada tim penambang yang bertugas mengambil sumber daya dari dungeon.
Selain tim menyerang, tim pengangkut dan tim menambang seharusnya masih menerima Hunter Rank E. Dengan kata lain, meski aku hanyalah Hunter Rank E, aku masih bisa memasuki dungeon. Singkat cerita, di keesokan harinya, Suho telah bergabung dengan tim menambang berkat kenalannya yang ada di kampus. Ya, itu adalah Lim Do-gyun, asisten dosen dari Universitas Seni Korea dan merupakan seorang Hunter Rank E. Di saat Suho bersemangat menambang, Lim Do-gyun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan meminta maaf atas insiden di kampus sebelumnya. Meski dirinya satu-satunya hunter di sana, ia justru ketakutan dan lari sendirian. Karena ia hanyalah Hunter Rank E, ia merasa tak bisa melakukan apapun waktu itu. Suho menjawab, "Tolong angkat kepalamu, kau itu Hunter Rank E sepertiku, jadi wajar saja." Mendengar bahwa Suho adalah Hunter Rank E, Lim Do-gyun sangat terkejut dan tak percaya. Apakah benar-benar Hunter Rank E? Suho menjawab bahwa itu benar, manaku hanyalah 46 poin saja, bahkan itu sangat rendah untuk seorang Hunter Rank E. Lim Do-gyun merasa heran karena waktu itu ia melihat Suho yang bertarung melawan monster zombie di atap gedung kampus. Apa mungkin aku salah lihat? Jika itu memang nyata, maka akan sangat luar biasa kalau ada Hunter Rank E bisa bertarung melawan monster dan berhasil selamat. Namun tiba-tiba, Beru muncul di sampingnya dan berkata, "Itu sudah jelas, monark muda itu luar biasa." Melihat sosok Beru tersebut, Lim Do-gyun sangat terkejut. Kenapa ada monster di sini? Suho pun memarahi Beru yang tiba-tiba keluar. Lim Do-gyun berkata, "Monster apa itu? Dan apa mungkin kau adalah seorang hunter tipe summoner?" Banyak hunter Rank E yang tidak memiliki skill. Sepertinya kau sangat beruntung, Suho. Dan asal kau tahu saja, aku juga punya skill berlari. Sementara itu di tempat terdalam dungeon di mana tim penyerang sedang memburu monster, terlihat mereka hanya mengalahkan monster serigala biasa sejauh ini. Di saat para hunter sedikit kecewa dengan monster yang ada, seorang hunter tiba-tiba menemukan sebuah celah yang menuju ke suatu tempat. Tapi ketika mereka menyusuri celah itu, mereka tiba di suatu tempat misterius yang seperti sebuah altar. Tempat apa ini? Apa sebaiknya kita keluar dan melaporkannya terlebih dahulu? Namun seorang hunter mengatakan bahwa skill deteksinya tidak merasakan adanya monster apapun di sekitar sini. Mereka pun bingung, jika tidak ada monster, terus apa tujuan adanya tempat ini? Apa mungkin ada harta karun yang tersembunyi? Dan benar saja, mereka kini telah menemukan sebuah pedang yang terlihat luar biasa tengah tertancap di tengah altar tersebut. Mereka pun merasa senang karena telah mendapatkan senjata misterius. Pemimpin raid yang bernama Kim Yong-jun kemudian berniat mencabut pedang tersebut. Ia berkata, "Meskipun ada jebakan saat aku mencabutnya, aku yang merupakan Hunter Rank C pasti bisa menanganinya." Namun di saat Kim Yong-jun mencabut pedang tersebut, ia tiba-tiba merasakan energi sihir yang sangat mengerikan dan jiwanya berpindah di suatu tempat. Itu adalah tempat misterius yang seperti rahang binatang buas yang dipenuhi lautan darah. Lantas jiwa Kim Yong-jun pun dilahap seketika. Setelah mencabut pedang itu, kesadaran Kim Yong-jun pun diambil alih oleh pedang tersebut. Ia kemudian menoleh dan langsung menebas leher temannya. Dan seketika, semua hunter yang melihat itu pun sangat tak percaya dengan apa yang terjadi. Kim Yong-jun yang kerasukan itu pun berkata, "Siapa yang telah berani mencabut pedang milik Beast Monarch?" Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.